CBS News reports about 400 people attended a protest in the city of Paramount today after an apparent ICE detainment operation. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. Baru beberapa bulan sejak api besar melahap sebagian wilayahnya, Los Angeles kembali jatuh ke dalam kekacauan. Tapi kali ini bukan karena kobaran api, melainkan karena letupan gas air mata dan suara ledakan granat kejut yang menggetarkan udara. Adegan-adegan dramatis terekam jelas di lensa kamera. Jalanan berubah jadi zona perang, warga panik berhamburan, barikade plastik roboh, dan mobil-mobil dilalap api, mempertebal rasa genting yang menyelimuti kota. Dari kejauhan, terdengar suara tembakan senapan jarak jauh. Bukan bagian dari film aksi, ini nyata. Pasukan bersenjata berat terlihat mengintai dari atas gedung, menciptakan tekanan psikologis di tengah kerumunan demonstran. Mereka bukan menghadapi aparat biasa, tapi lebih dari 2.000 personel Garda Nasional dan 700 marinir aktif. Semua ini dikerahkan langsung oleh Presiden Trump, tanpa melibatkan persetujuan dari Gubernur California. Sebelum kekacauan ini memuncak, Trump sempat berpidato dengan nada tinggi dan emosional. Ia berjanji akan mengerahkan kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk meredam apa yang ia anggap sebagai anarki di kota tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ketegangan makin meluas. Kerusuhan menjalar dari pusat kota ke wilayah Paramount dan Compton, menciptakan bentrokan di berbagai titik. Batu melayang ke udara, gas air mata mengepul di mana-mana, dan bahkan para jurnalis ikut jadi sasaran. Salah satu reporter asal Australia tertembak peluru karet saat sedang siaran langsung, dan tampak terguncang berat. Los Angeles pun kehilangan citranya sebagai kota impian ala Hollywood. Yang terlihat kini adalah panggung konfrontasi besar-besaran, tempat di mana kekuasaan dipertontonkan secara terbuka. Gubernur Gavin Newsom tidak tinggal diam, ia mengecam tindakan presiden sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang tak dapat dibenarkan, dan kini tengah membawa masalah ini ke jalur hukum. Di sisi lain dunia, dampak dari kerusuhan di Los Angeles juga terasa. Pemerintah Cina bahkan mengeluarkan imbauan resmi bagi warganya yang tinggal di Amerika Serikat. Melalui konsulat, mereka diminta untuk menghindari kerumunan, meningkatkan kewaspadaan, dan membatasi aktivitas di malam hari. Imbauan ini bukan hanya soal keselamatan warga negara, tapi juga sinyal kekhawatiran yang lebih luas bahwa militerisasi di kota-kota besar seperti LA menciptakan ketidakpastian, termasuk bagi warga asing dan para investor. Tak sedikit pakar hukum internasional angkat suara. Mereka mengingatkan bahwa pengerahan lebih dari 2.000 Garda Nasional dan ratusan marinir tanpa restu dari negara bagian bisa menjadi preseden berbahaya. Ini berpotensi merusak keseimbangan sensitif antara kewenangan federal dan otonomi negara bagian yang selama ini dijaga ketat dalam sistem hukum Amerika. Dampaknya pun terasa nyata di sektor ekonomi dan pariwisata. Beberapa maskapai membatalkan penerbangan dari Asia dan Eropa, sementara peringatan perjalanan ditingkatkan. Bahkan, lembaga pemeringkat keamanan menyebut Los Angeles sebagai wilayah dengan status risiko tinggi sementara bagi wisatawan internasional. Di balik hiruk-pikuk bentrokan di jalanan, muncul narasi yang lebih besar bahwa keamanan warga negara asing kini ikut dipertaruhkan di tengah eskalasi militer domestik. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan penegakan imigrasi dan pengerahan militer tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan internal semata. Dampaknya menjalar jauh, mengganggu hubungan diplomatik, mengancam keselamatan warga asing, dan perlahan menggerus kepercayaan global terhadap Amerika Serikat. Police cordoned off the street, forcing demonstrators far from those federal buildings. Awalnya, unjuk rasa ini berlangsung tertib. Ribuan orang dari berbagai latar belakang berkumpul di pusat kota Los Angeles, tepatnya di kawasan Civic Center. Mereka membawa spanduk meneriakan tuntutan dan menyuarakan dukungan bagi para imigran yang ditahan oleh ICE dalam operasi penggerebekan yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
Tapi saat senja mulai turun, situasi berubah cepat. Suara sorak dukungan berubah menjadi teriakan penuh amarah. Beberapa orang mulai merangsek mendekati barikade polisi, sementara yang lain melempari kantor federal dengan batu dan botol. Api mulai berkobar di beberapa sudut kota. Hanya butuh waktu 3 jam, dan aksi damai itu berubah menjadi kerusuhan massal. Distrik bisnis di pusat kota menjadi titik rawan. Penjarahan terjadi di mana-mana. Toko pakaian, elektronik, hingga minimarket di sekitar Broadway dan 7th Street jadi sasaran amukan massa. Bukan hanya usaha kecil yang terdampak, department store besar seperti Macy's pun tak luput dari amuk massa. Namun yang paling menyita perhatian adalah insiden pembakaran mobil otonom milik Waymo. Kendaraan uji itu tengah terparkir di zona publik, lalu dibalik dan dibakar di tengah jalan. Peristiwa itu langsung jadi simbol kemarahan terhadap sistem yang dianggap gagal memberi perlindungan bagi rakyatnya. Di tengah kerumunan, sebuah bendera Meksiko dikibarkan tinggi-tinggi. Bagi sebagian demonstran, itu adalah lambang kebanggaan atas identitas budaya dan bentuk solidaritas terhadap komunitas Latin yang selama ini jadi korban utama kebijakan imigrasi yang keras. Namun tak semua sepakat, bahkan di antara para pengunjuk rasa sendiri, ada yang menganggap pengibaran bendera asing di tengah aksi Amerika bisa jadi bumerang. Beberapa pihak mengkritiknya sebagai langkah yang kontraproduktif, bahkan menyebut simbol itu telah dimanfaatkan kelompok sayap kanan untuk melemahkan kredibilitas gerakan. Semuanya bermula pada 7 Juni 2025. Hari itu pasukan ICE, Imigrasi dan Bea Cukai Amerika, menggelar penggerebekan besar-besaran di sejumlah titik di pusat Los Angeles. Sasarannya meliputi distrik tekstil, Paramount, dan Compton. Operasi ini merupakan bagian dari kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump, dengan fokus pada penangkapan cepat dan deportasi massal terhadap imigran ilegal, serta dugaan praktik pemalsuan dokumen. Respon publik pun langsung meledak. Aksi protes pecah tak lama setelah kabar penangkapan menyebar. Para demonstran menuntut pembebasan lebih dari 40 orang yang ditahan. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja biasa, bukan pelaku kriminal berat. Mereka mengecam tindakan ICE sebagai pelanggaran terhadap hak hukum dan proses yang semestinya dijalani. Ketegangan mencapai titik paling panas di hari ketiga dan keempat aksi, tepatnya antara Sabtu dan Senin. Ribuan orang mengepung pusat tahanan federal, bahkan salah satu jalur freeway sempat diblokir total. Mobil taksi otonom milik Waymo dibakar di tengah jalan, sejumlah jurnalis terkena tembakan peluru karet, dan laporan resmi mencatat lebih dari 70 hingga 118 orang ditangkap dalam gelombang demonstrasi itu. Dalam sebuah pidato publik, Presiden Trump menegaskan bahwa ia akan mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya untuk menumpas apa yang ia sebut sebagai anarki dan kekerasan terhadap petugas federal. Namun, alih-alih meredakan ketegangan, kebijakan itu justru memicu reaksi yang lebih keras, seolah kekuatan militer justru memperbesar kobaran api yang sudah terlanjur menyala. Saat kekacauan di Los Angeles makin meluas, Presiden Donald Trump mengambil langkah ekstrem yang langsung memantik kontroversi. Ia memerintahkan pengerahan sekitar 2.000 personel Garda Nasional, lalu menambah 500 marinir aktif ke berbagai titik strategis di dalam kota. Padahal, pada tahun 2020 lalu, Trump pernah menyatakan bahwa urusan menjaga ketertiban publik sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dan ia secara tegas menolak intervensi militer federal yang luas. Tapi kini, kebijakan itu berbalik arah sepenuhnya. Kota Los Angeles pun berubah wajah, kendaraan lapis baja lalu lalang, patroli bersenjata berat menjaga setiap sudut, dan penembak jitu siaga di atas gedung-gedung tinggi. Reaksi dari para pejabat lokal pun keras dan cepat. Gubernur California, Gavin Newsom, mengecam langsung tindakan Trump. Ia menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara bagian dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Newsom bahkan mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum, menegaskan bahwa California tidak akan tinggal diam dan akan melawan pengerahan militer federal yang dilakukan tanpa konsultasi apapun dengan otoritas negara bagian.
Tak ketinggalan, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga menyuarakan kekecewaannya. Dalam konferensi pers, ia menyebut kebijakan Trump sebagai langkah sembrono. Menurutnya, warga Los Angeles tidak membutuhkan tank di jalan-jalan mereka. Yang dibutuhkan adalah ruang untuk berdialog. Ini bukan zona perang, tegasnya. Bagi Bass, kehadiran militer justru hanya memperparah ketegangan, bukan menyelesaikan inti masalah. Pernyataan keras dari dua pemimpin daerah itu menyoroti dengan jelas betapa tajamnya pertentangan antara pendekatan represif pemerintah pusat dan hak otonomi daerah. Krisis pun kian kompleks, tak hanya karena kerusuhan di lapangan, tapi juga karena pertarungan kebijakan di level kekuasaan. Los Angeles bukan kota yang asing dengan gejolak sosial berskala besar. Kita semua tentu masih ingat kerusuhan tahun 1992, 6 hari kekacauan yang meletus setelah para polisi yang menganiaya Rodney King dinyatakan bebas. Tapi jika dulu penyebab utamanya adalah ketegangan rasial, kali ini sumber konfliknya berbeda, kebijakan imigrasi. Sejak menjabat pada 2017, Donald Trump menjadikan isu imigrasi sebagai ujung tombak kebijakannya. Dengan semboyan America First, ia meluncurkan serangkaian langkah keras, larangan masuk bagi warga dari beberapa negara muslim, razia besar-besaran oleh ICE di lingkungan imigran, dan pembangunan tembok perbatasan di sisi selatan Amerika. Tak hanya itu, kebijakan zero tolerance-nya sempat menciptakan kehebohan karena memisahkan ribuan anak dari orang tua mereka di perbatasan. Kini, saat Los Angeles kembali dilanda kerusuhan, pendekatan Trump pun tak berubah. Ia menanggapi gelombang protes akibat razia ICE dengan mengerahkan pasukan federal tanpa koordinasi memadai dengan pemerintah lokal. Langkah ini langsung memicu perdebatan soal batas kewenangan presiden terhadap negara bagian. Banyak yang mempertanyakan sejauh mana pemerintah pusat boleh mencampuri urusan lokal. Dan lebih dalam lagi, keputusan ini membuka kembali luka lama antara pendekatan kekuasaan federal yang keras dan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kerusuhan besar yang melanda Los Angeles bukan hanya mengguncang Amerika Serikat, tapi juga menimbulkan kekhawatiran hingga ke level internasional. Dampaknya terasa langsung bagi Indonesia, terutama setelah 2 warga negara Indonesia dilaporkan ikut tertangkap dalam operasi razia ICE di awal Juni. Penangkapan ini langsung mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, menyampaikan keprihatinan dan melakukan upaya perlindungan hukum, sementara komunitas diaspora Indonesia di Amerika ikut bersuara. Isu ini bahkan menjadi sorotan media nasional seperti Kompas yang menyoroti nasib para WNI di tengah ketegangan imigrasi yang terus memanas.